Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Apa kabar anak-anak ustadz semua? Mudah-mudahan anak-anak ustadz yang kelas 1 semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan orang tua kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak ustadz, hari ini kita sudah masuk pelajaran yang ke-6 ya. Di pelajaran kita agama Islam, kita sudah masuk pada pelajaran yang ke-6. Nah baik anak-anak ustadz, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita mulai pelajaran kita ini dengan mengawalinya dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak ustadz, silakan kamu dengarkan dan kamu lihat slide berikut dan dengarkan penjelasan ustadz ya. Nah baik anak-anak ustadz, pelajaran ke-6 ini kita belajar tentang cinta Rasul. Nah, tahukah kamu manusia pertama yang Allah ciptakan di bumi? Ya, Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang pertama yang diciptakan Allah. Nah, selain Nabi Adam, tahukah kamu kisah Nabi lainnya, nak? Ya, seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, tahu tidak? Nah, kisah para nabi tersebut harus kita teladani, kita contoh maksudnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik anak-anak ustadz, jadi hari ini kita di pelajaran tentang cinta Rasul ini kita akan menceritakan tentang kisah Nabi Adam, lalu kisah keteladanan Nabi Nuh dan kisah keteladanan Nabi Hud alaihissalam. Nah, di slide yang berikut kita akan menceritakan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Nah, baik anak-anak ustadz, Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan di bumi. Ketika Nabi Adam Allah ciptakan, sebelumnya Allah juga menciptakan makhluk lainnya, yaitu menciptakan iblis yang Allah ciptakan dari api, juga menciptakan malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya. Nah, setelah itu Allah ciptakan manusia. Diciptakan Allah manusia itu dari tanah. Lalu Allah kasih nama manusia itu dengan Adam. Jadi itulah Nabi Adam diciptakan Allah sebagai manusia pertama. Lalu Allah tempatkan Nabi Adam tinggalnya di surga. Nah, setelah itu Allah ciptakan juga manusia yang kedua sebagai temannya Nabi Adam tinggal di surga. Siapa? Istrinya Nabi Adam. Siapa itu? Hawa. Jadi Hawa Allah ciptakan setelah Allah menciptakan Adam. Lalu mereka berdua tinggal di surga. Nah, setelah itu Nabi Adam diajarkan oleh Allah ilmu pengetahuan. Diberitahu oleh Allah semua nama-nama benda yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Lalu setelah itu Allah suruh para malaikat, para iblis, semua makhluk yang ada di langit itu untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Nah, malaikat patuh terhadap perintah Allah itu. Mau dia sujud sebagai penghormatan kepada Nabi Adam. Tetapi iblis tidak mau menuruti perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Dia membangkang perintah Allah. Kenapa? Karena iblis bilang, Adam engkau ciptakan dari tanah ya Allah, sedangkan aku dari api. Maka aku yang seharusnya dihormati oleh Adam. Adam yang seharusnya sujud kepadaku, kata iblis. Dia sombong, membangkang perintah Allah. Maka karena iblis membangkang, maka Allah laknat iblis. Allah keluarkan dari surga Allah. Tetapi dia berjanji dia akan menggoda semua anak keturunan Nabi Adam, manusia. Nah, jadi singkat cerita, tinggallah Nabi Adam dan Hawa di surga. Tapi karena sudah ada iblis yang dia akan menggoda Nabi Adam, akhirnya iblis merayu Nabi Adam. Nah, Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga, kata Allah, tidak boleh memakan ataupun mendekati pohon ini. Nah, pohon itu tidak boleh didekati dan buahnya tidak boleh dimakan. Nah, sebagian mengatakan itu dinamakan dengan buah khuldi. Jadi Allah dilarang
Allah melarang Nabi Adam mendekati pohon khuldi itu, apalagi memakan buahnya. Tetapi karena digoda oleh iblis, kata iblis, udah makan aja, nanti buah itu bisa membuat kamu kekal di surga, kata iblis. Akhirnya Nabi Adam karena godaan iblis memakan buah khuldi tersebut, melanggar larangan Allah. Nah, inilah dosa Nabi Adam yang pertama, kesalahan Nabi Adam, melawan larangan Allah, melanggar larangan Allah. Jadi akhirnya Nabi Adam memakan buah khuldi tersebut. Karena Nabi Adam memakan buah khuldi tersebut, melanggar larangan Allah karena berbuat salah kepada Allah, akhirnya Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi oleh Allah. Tidak lagi tinggal di surga, tinggalnya di bumi karena kesalahan Nabi Adam. Nah, ketika Nabi Adam sudah diturunkan ke bumi, Nabi Adam sadar bahwa dia telah salah, melanggar larangan Allah. Lalu Nabi Adam bertaubat kepada Allah, banyak-banyak minta ampun kepada Allah, beristighfar, astaghfirullahalazim, lalu berdoa dengan doa yang sering kita ucapkan. Apa itu doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya karena Nabi Adam sudah bertaubat, memohon ampun kepada Allah, akhirnya Allah ampuni dosa Nabi Adam alaihissalam. Nah, itulah kisah Nabi Adam. Nah, dari kisah Nabi Adam ini ada akhlak terpuji yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Adam. Kita teladani itu artinya kita contoh. Apa akhlak terpuji yang bisa kita contoh dari Nabi Adam? Akhlak terpuji yang bisa kita contoh dari Nabi Adam adalah bertaubat. Apa itu bertaubat? Memohon ampun kepada Allah ketika melakukan kesalahan. Jadi dari kisah Nabi Adam ini kita harus meniru sifat terpuji Nabi Adam ini, memohon ampun kepada Allah jika kita berbuat dosa, ataupun ketika kita berbuat salah kepada orang tua, kepada teman, kita meminta maaf. Kenapa? Karena Nabi Adam juga seperti itu. Ketika Nabi Adam berbuat salah, dia akui kesalahannya, lalu dia minta maaf. Jadi kita juga harus seperti Nabi Adam, mencontoh sifat Nabi Adam, suka meminta maaf, bertaubat, ya. Nah, itu dia sifat yang bisa kita teladani, yang bisa kita contoh dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Nah, lalu berikutnya yang kedua, kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh ini nabi yang ketiga yang diutus oleh Allah setelah Nabi Adam dan Nabi Idris. Lalu Allah mengutus Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh diangkat Allah menjadi rasul, menjadi utusan Allah, umurnya Nabi Nuh itu 450 tahun. Bayangkan, sangat panjang umurnya, beratusan tahun. Jadi Nabi Nuh ini diutus oleh Allah kepada kaumnya. Kenapa? Karena kaumnya sudah tidak menyembah Allah lagi. Jadi menyembah apa, Ustadz? Menyembah berhala, menyembah patung-patung. Patung yang mereka sembah itu ada banyak. Ada namanya patung Wadda namanya. Lalu ada patungnya namanya Suwa'a. Lalu ada namanya Yaghutha. Lalu Ya'uqa. Lalu Nasra. Itulah kelima patung yang mereka sembah. Nah, ini dikisahkan dalam surah Nuh. Jadi ada nama surah Nuh dalam Al-Quran di juz 29. Jadi Nabi Nuh itu mendakwahi kaumnya agar tidak menyembah berhala, tapi menyembah Allah. Karena Allah lah Tuhan mereka yang sebenarnya, yang menciptakan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Kaumnya Nabi Nuh menolak dakwahnya Nabi Nuh. Diejek Nabi Nuh, dianggap sudah gila. Mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Lalu Allah bilang, Nuh, tinggalkan tempat kamu karena akan datang banjir sebentar lagi. Maka Nabi Nuh disuruh membuat kapal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaumnya mengejek, kenapa Nabi Nuh membuat kapal padahal hari itu tidak mau hujan, padahal panas, tidak ada tanda-tanda mau banjir. Diejek Nabi Nuh alaihissalam. Tapi karena Nabi Nuh yakin akan wahyu Allah, Nabi Nuh tetap mengerjakan kapal itu. Akhirnya datanglah azab Allah kepada kaum Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh itu ditenggelamkan oleh Allah. Datang banjir selama 40 hari 40 malam. Nabi Nuh selamat karena sudah membuat kapal dengan para pengikutnya naik.
Tetapi keluarganya Nabi Nuh tidak juga mau naik ke kapal. Mereka ingkar kepada Nabi Nuh. Istrinya Nabi Nuh yang bernama Wali'ah tidak mau mengikuti dakwah Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh namanya Kan'an tidak mau mengikuti dakwah Nabi Nuh. Akhirnya ketika banjir, mereka semua hilang, mati karena diterpa banjir. Nabi Nuh dan para pengikutnya selamat karena naik ke kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nah, inilah kisah Nabi Nuh. Lalu apa yang bisa kita teladani? Sifat-sifat terpuji apa yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Nuh alaihissalam? Nah, yang pertama, kita bisa meniru kesabarannya Nabi Nuh alaihissalam. Tidak mudah putus asa. Jadi ketika kita mengerjakan soal, mengerjakan latihan, tugas dari sekolah, tidak bisa kita mengerjakannya, sabar. Tapi sabar tidak hanya sabar. Sabar itu harus diiringi dengan usaha, belajar, juga doa kepada Allah. Jadi ketika kita menemui kesulitan, kita sabar. Sabar, tidak mengeluh. Ya, tidak mengeluh. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kita tidak boleh mengeluh. Yang kita harus lakukan, kita berusaha. Belajar lagi sampai kita bisa mengerjakan soal tersebut, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan kita mengerjakan soal itu. Nah, jadi itulah sifat terpuji yang bisa kita contoh dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sabar, ya, sabar. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, kisah keteladanan Nabi Hud alaihissalam. Nah, Nabi Hud alaihissalam ini Nabi yang diutus oleh Allah setelah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, setelah Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah, meninggal Nabi Nuh di umurnya yang ke-950 tahun, diutuslah Nabi Hud alaihissalam untuk mendakwahi kaumnya. Nabi Hud diutus Allah kepada kaum apa? Kepada kaum Ad namanya. Nah, kaum Ad ini kaum yang sangat pintar membangun. Mereka pintar dalam membangun bangunan, megah-megah bangunan yang mereka buat. Rumah mereka buat di gunung-gunung. Mereka pahat gunung-gunung itu, batu-batu di gunung itu untuk menjadi tempat tinggal mereka. Megah, indah, sangat pandai mereka memahat gunung-gunung itu menjadi rumah mereka. Nah, gunung-gunung yang ada di situ namanya Al-Ahqaf. Tinggal di satu daerah yang bernama Al-Ahqaf yang banyak gunungnya. Jadi gunungnya mereka pahat menjadi tempat tinggal mereka. Indah sekali. Tetapi sayangnya mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka menyembah patung yang dari batu itu yang mereka buat sendiri. Mereka menyembah patung yang mereka buat sendiri. Akhirnya diutuslah Nabi Nuh kepada kaum Ad tersebut karena mereka sudah ingkar, sudah lari dari jalan kebenaran. Jadi Allah utus Nabi Hud kepada kaum Ad untuk mendakwahi mereka, mengajak mereka ke jalan yang benar menyembah Allah. Tapi mereka tidak mau. Mereka bantah dakwahnya Nabi Hud alaihissalam itu. Mereka caci maki juga Nabi Hud alaihissalam. Gak mau mereka mengikuti dakwah Nabi Hud alaihissalam. Akhirnya Nabi Hud alaihissalam berdoa kepada Allah agar kaumnya itu mendapat balasan yang setimpal. Akhirnya Nabi Hud diwahyukan oleh Allah, Nabi Hud itu untuk meninggalkan tempatnya. Meninggalkan tempat itu, dan akhirnya kaumnya Nabi Hud, kaum Ad itu diazab oleh Allah, ditimpa azab oleh Allah. Apa azabnya? Allah turunkan musim kemarau selama berapa tahun? Selama 3 tahun tidak turun hujan. Musim kemarau selama 3 tahun tidak turun hujan. Lalu tiba-tiba ada awan hitam yang datang bergulung-gulung. Mereka ditimpa oleh azab oleh Allah selama 7 hari 7 malam tidak berhenti. Akhirnya semua kaum Ad yang ada di situ mati. Tidak ada yang tinggal. Itulah karena dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu dari kisah keteladanan Nabi Hud ini apa yang bisa kita ambil? Sifat mulia apa yang bisa kita ambil? Nah, dari kisah Nabi Hud ini, sifat mulia yang bisa kita teladani, yang kita bisa contoh dari kisah Nabi Hud alaihissalam ini adalah sifat Nabi Hud yang sabar, gigih dan tegas.
Sabar tadi ketika kita mengalami kesulitan, sabar, tidak boleh putus asa. Lalu kita harus gigih. Apa arti gigih? Tetap bersemangat melaksanakan tugas itu tanpa kita menyerah sampai betul-betul berhasil usaha kita itu. Jadi inilah sifat mulia yang bisa kita contoh dari kisah Nabi Hud alaihissalam, ya. Jadi anak-anak Ustadz, inilah pelajaran kita hari ini tentang kisah-kisah Nabi, cinta kepada Rasul, ya, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, dan kisah Nabi Hud alaihissalam. Semoga dengan kisah-kisah Nabi ini kita bisa meniru sifat-sifat mulia dari para Nabi ini, ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.